Selamat malam, Sobat Alam Astral TV. Perkenalkan, saya Bang Ipul sebagai host cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, dan sejenisnya. Pada malam hari ini, saya kedatangan narasumber. Bang Boy, selamat datang di tempat kita. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di sini untuk berbagi cerita. Bang Boy ini berprofesi sebagai kopang ojek pangkalan yang beraktivitas mengambil jadwal di malam hari, bersinggungan dengan makhluk-makhluk astral. Bagaimana kisahnya, kita nanti akan minta Bang Boy untuk berjalan selama menjadi pengemudi ojek pangkalan. Tapi sebelumnya kita mintakan pada sobat-sobat sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel kita untuk menyemangati kita berkarya sebagai kisah-kisah misteri. Baik, Bang Boy, sejak kapan nih lo mulai mengalami cerita-cerita astral itu? Ya, kalau ditanya sejak kapannya cukup lama. Yang akan saya awali dulu nih, saya sebagai ojek pangkalan yang biasa keluar tuh ba'da asar gitu kan, hingga menjelang subuh. Dan biasa saya mangkal tuh kalau malam hari, embun lah bahasanya gitu kan, talong kalau bahasa ininya. Kami biasa sekitar 2-3 orang gitu kan. Di daerah mana itu? Di daerah sekitaran Pasar Bunga Roblong. Tepatnya kalau pangkalan saya itu di sekitar lampu merah Roblong. Dan kebetulan di situ kan juga ada penjual rokok, kopi gitu kan, ya untuk sekalian kita enak ngobrol gitu kan, nongkrong sambil nunggu penumpang. Nah, sekali waktu nih pada saat itu malam Jumat yang saya ingat, gerimis, rintik-rintik gitu kan. Pas lagi muncul-munculnya makhluk gitu ya. Nah, yang kata orang begitu, malam Jumat itu kan katanya malam-malam yang mencekam lah untuk dunia-dunia kayak gitu kan. Ya, masyarakat. Misalnya kan kayak gitu. Tapi kan kembali lagi ke diri saya, karena saya pikir saya ngojek gitu kan. Di luar dari itu kan tinggal dengan gimana kita ininya kan, apa yang kita alami itu kan walau kan. Jadi pada saat saya menunggu penumpang itu sekitar jam 12 malam lah, masih dalam keadaan titik-titik kuliah itu malam Jumat. Tiba-tiba saya nggak tahu nih datangnya dari mana nih, ada bocah kecil laki-laki turun di depan yang saya nongkrong nih, saya mangkal, melintas nih lewat. Dan dia nanya, "Bang, ojek, ayo ojek tong, mana? Pulang bang," katanya. Nah, saya anterin nih. Saya pikir yang pertama anak kecil gitu kan, yang kedua udah tengah malam gitu kan. Nah, begitu dia naik di perjalanan, saya ngobrol nih anak kecil ini si bocah ini, yang kalau menurut pengakuannya ini, anak ini dia sekitar kelas 2 SD. Saya tanya kan, "Dari mana tong?" "Ya rumah nenek bang," katanya. "Rumah nenek lu di mana?" "Rumah nenek saya di daerah Itayem," katanya gitu kan. Wah, jauh banget dalam hati saya gitu kan. Secara logika ini anak dari Citayam pulang naik apaan kan gitu. Saya tanya lagi, "Tadi berangkat sama siapa?" "Saya berangkat sama kakak saya bang, cuman kakak saya nginep di rumah nenek, saya pulang." Nah, saya berpikir lagi dong, kok kakaknya bisa nginep, adiknya disuruh pulang kecil ini gitu kan. Ya udah, berdasarkan ya yang pertama kasihan anak kecil gerimis gitu kan, begitu dia harus sekolah. Nah, terus saya ajak ngobrol tuh di perjalanan, "Ini pulang kemana nih, Neng?" Tong," saya bilang gitu kan. "Udah abang ikutin
tunjuk jalan, tunjuk saya aja kata dia. Saya jalan tuh ke arah Batasari, ke arah Benjeruk lah. Suasananya ramai apa sepi itu pada saat itu? Pada saat itu sepi, nggak seperti kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah ada banyak kuliner kiri kanan jalan gitu kan. Kalau dulu kan ya berkisar 5 tahun lalu lah, masih agak sepi gitu kan. Ditambah lagi cuacanya yang kayak gitu kan, gerimis-gerimis gitu malam Jumat. Ya boleh dikatakan paling ada sekitar beberapa pengendara gitu yang berlalu lalang. Nah dalam perjalanan itu terus saya ngobrol-ngobrol nih bocah sambil menyelami nih anak nih, ceritanya bener apa enggak kan gitu, pulang dari rumah neneknya gitu kan. Dia nunjuk sambil dia tunjukin arahnya terus. Saya bawa kendaraan, saya terus melaju tuh sampai dia menunjuk ke suatu gerbang, yang dimana gerbang itu masuk ke suatu tempat yang memang kalau yang saya tahu itu tempat tak berpenghuni lah. Itu tempat tak berpenghuni lah, kebun kosong katakanlah, kebun tua, daerah tua, ada gedung tua yang memang sangat lama, puluhan tahun gak berpenghuni, nggak ada aktivitas di situ, tapi memiliki gerbang terbuka. Nah, saya sempat ngerem dulu tuh, nggak langsung masuk, karena saya ragu kan, nih anak kok tinggal di sini, maksud saya ini anak orang bukan nih kan gitu. Tapi saya tepis lagi tuh pikiran itu. Saya langsung masuk ke dalam, gelap tanpa penerangan, cuma dari kendaraan saya itu yang menerangi jalan yang saya terusin tuh, jalan tanah dan banyak akar-akar pohon gitu kan, yang pohon-pohon besar beringin apa kan. Bukan jalan kendaraan, memang kalau dilihat dari kondisi tempat memang bukan umumnya dilalui kendaraan, karena memang tidak berpenghuni gitu kan. Dan begitu berada pada suatu tempat yang saya bilang tadi, gedung tua itu, yang konon katanya itu gedung peninggalan Belanda gitu kan. Anak itu menepak punggung saya gitu kan. Bang berhenti bang katanya. Berhenti toh. Iya bang, sini. Lah rumah lu di mana? Udah bang sini aja katanya, saya turun di sini. Saya masih sono lagi bang. Dia nunjuk ke arah depan lah. Saya nggak tahu kemana gitu, yang menurut saya pandangan saya itu area yang dituju gitu nggak ada pemukiman. Siang hari waktu lewat situ memang nggak ada pemukiman, yang saya tahu tempat itu kosong karena gedung tua dan memang area apa yang boleh dikatakan lah, cuma ada pohon-pohon besar, memang nggak ada aktivitas gitu kan di situ, memang nggak ada kehidupan. Ya karena memang anak itu bilang cukup sampai di situ kan, dia turun persis di sebelah gedung tua itu, ya udah saya berhenti. Saya tanya, Bang, kalau masih jauh udah naik aja lagi. Enggak bang, udah saya jalan. Bang pulang kata dia gitu. Nah, dikasih tuh uang tuh, saya nggak tahu berapa kan, saya cek langsung kan. Tadinya saya nggak mampu tapi dibilang buat ganti bensin kata dia. Ya udah, saya kantongin kan, langsung saya masukin, nggak saya ini lagi. Begitu saya putar arah, saya sempat ragu juga nih, karena saya ingin memastikan ini bocah ini pulangnya kemana gitu kan. Apa masuk gedung tua, apa jalan lagi ke arah yang gelap itu kan, tanpa cahaya, tanpa apa kan, tanpa kehidupan. Begitu saya nengok, itu bocah udah nggak ada gitu kan. Begitu saya nengok, itu bocah udah nggak ada gitu kan. Hilang. Apa halusinasi apa gimana, apa ini, saya nggak mau pikir terlalu jauh. Ya udah, saya keluar kan dari lokasi itu kan, saya kembali ke pangkalan nih, kira saya ini. Saya panggil pangkalan, saya cerita dong sama teman-teman pangkalan begini. Ya teman-teman pangkalan saya bilang, wah itu mah gak ada inian kata dia, gak ada rumah, gak ada apa, gak ada hidup, gak ada kehidupan. Ya memang seperti itu kenyataannya kan, memang lokasi yang saya turunkan anak itu memang kalau menurut lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar situ memang gak ada aktivitas. Jadi waktu bawa anak itu di awal, teman-teman yang lain ngeliat nggak tuh kita lagi ada komunikasi sama itu? Mereka sempet bingung juga karena aneh-aneh di situ. Ya dibilang saya spontan ngidupin motor jalan, karena memang biasanya seperti itu kalau malam, kalau ngebut. Tapi nggak ngeliat ada orang diboncengin? Nggak ngeliat ada saya bawa penumpang gitu kan.
Makanya begitu saya balik cerita, mereka nanya, oh lu bawa penumpang, katanya lu bawa penumpang dari mana, kata gue gak tahu, katanya gitu kan. Dan kalau memang saya kalau malam tuh selesai ngopi, selesai ngerokok, selesai ngobrol-ngobrol, di saat-saat tertentu saya memang keliling gitu kan, cari-cari, siapa tahu ada yang mau ke pasar gitu kan, atau mau kemana gitu kan. Saya keliling di dalam gang gitu kan. Nah, Itu uangnya gimana tuh uang? uang mengenai uang itu, karena memang saya langsung masukin ke kantong kan, bercampur nih sama yang udah ada. Saya nggak tahu lagi tuh, saya buat bayar rokok, bayar kopi, bayar jajanan saya nggak tahu kan jadi yang mana yang bocah ini kasih kan. Dan kalau menurut salah satu orang teman saya tuh katanya kalau uangnya kalau disimpan dia berubah jadi daun katanya. Kalau memang hasil uang itu pemberian dari makhluk gaib kan gitu. Ya cuma kan kalau bicara ke situ kan wallahu alam gitu kan. Karena memang bukan ke situ arah tujuan saya kan begitu. Kalaupun benar itu berubah jadi daun, ya wallahu alam juga kan gitu. Kalau memang pada kenyataannya itu bersinggungan dengan makhluk gaib yang saya bawa. Bisa yang bisa menjadi bagian buat kita bahwa memang makhluk astral itu ada juga yang memang masuk ke alam kita sebagai alam manusia, berwujud manusia, seolah manusia, dan juga punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan. Ya, pengen diantar ke suatu tempat, naik ojek. Nah ini juga memang sudah beberapa tukang ojek yang mengalami. Dan mungkin juga kalau menurut saya semacam apa ya, eksistensi mereka ingin memberitahukan kepada kita nih bahwasanya mereka ada di situ. Itu yang saya nalar begitu waktu saya itu gitu kan. Baik, itu satu cerita ya. Itu cerita yang lain itu ada lagi tuh. Kalau cerita yang lain memang di lain waktu ya. Cuma ada persamaannya malamnya ini nih, malam Jumat. Selalu malam Jumat. Dan selalu dalam keadaan cuaca gerimis. Wah, ada persamaannya malamnya ini nih, malam Jumat. Selalu malam Jumat. Dan selalu dalam keadaan cuaca gerimis. Gitu kan. Ya karena memang saya seperti saya bilang di awal, saya memang kalau keluar tuh sore sampai menjelang pagi ngembun lah gitu kan. Kalau cerita yang kedua ini baru masih sekitar jam 11-an, masih sore lah kalau kata orang ya kan, masih banyak orang lalu lalang. Tapi kan yang namanya kalau makhluk ingin menunjukkan eksistensinya kan nggak kenal waktu kan, nggak kenal tempat, nggak kenal jam gitu kan. Tinggal bagaimana mereka beradaptasi dengan kita kan gitu. Ya, jadi jam 11 itu saya masuk nih ke dalam kampung lah ibaratnya. Seperti biasa saya nyari ini kan, nyari penumpang yang mau apa, yang butuh tumpangan butuh tumpangan darurat atau apa kan, butuh waktu. Nah, tepat di suatu ada gang senggol katakanlah, ukuran satu motor. Dan di sebelahnya itu ada pemakaman yang boleh disebut wakaf. Malam-malam kelihatan makamnya. Makamnya kelihatan di pinggir jalan. Ya, karena siang memang sering aktivitasnya kan di situ kan, kalau lagi bawa penumpang. Dan makam itu memang ada penerangannya, lampu. Kelihatan memang sebuah makam. Ada pemakaman gitu, bentuk pemakaman wakaf lah. Nah, ada seorang perempuan nih di seberang makam yang saya bilang tadi, di muka gang senggol itu berdiri ngelapin saya gitu kan. Nah begitu, jadi berpasan arah nih, dia berdiri, saya menyamperin kan, dia ngelapin berarti kan memberi isyarat gitu kan. Wah numpang nih, saya pikir gitu kan. Saya putar balik, ojek neng, saya panggil neng karena dia sosok perempuan. Wajahnya kelihatan, tampak kayak umumnya manusia lah. Memang cantik, kalau dibilang cantik. Dia punya rambut lebih dari sebahu, sepundak lah, sebahu. Cantik,
memakai pakaian seperti apa ya, seperti kebaya gitu. Cuma saya nggak begitu ngeh kebaya warna apa gitu kan, karena fokus saya kan saya cari penumpang itu kan. Ada yang butuh, ya udah saya putar balik, saya tanya kan, ojek neng, dia nggak bersuara, cuma mengekspresikan dalam bahasa isyarat, ngangguk gitu kan. Mana, saya bilang. Dia juga pakai bahasa isyarat juga, menjawab saya tanya kemana, menuju ke arah depan. Berarti kan saya terbalik kan, ke arah saya kembali melewati yang teman-teman saya itu. Naik nih ceritanya nih, depan naik, ya udah di perjalanan ya seperti biasa, biar perjalanan itu nggak kaku kan, nggak gimana. Saya ngobrol-ngobrol, memang kebiasaan saya kan kalau bawa penumpang siapapun saya pasti ngobrol, mau anak-anak, dewasa, orang apa laki tumbang, saya ajak ngobrol gitu kan, biar kesannya lebih familiar gitu kan, jadi nggak kaku. Nah begitu saya keluar dari gang melewati pangkalan saya yang ada teman-teman ini nongkrong itu, mereka memang melihat saya lewat. Mereka bilang, woi mau kemana lu? Saya terus saja melewati mereka, karena memang tujuan saya itu mengantar penumpang yang di belakang saya ini. Entah mereka itu menyapa dalam arti apa saya nggak ngerti. Yang pasti mereka manggil, woi mau kemana lu? Ya udah saya coba kasih klakson, saya jalan tuh ke arah Pasar Palmerah pada saat itu, yang dari Pasar Palmerah itu berkisar jarak 1-2 kilo. Di situ juga ada sebuah pemakaman umum yang katanya namanya Pemakaman Umum Kober, Kemanggisan, tempatnya wilayah Kemanggisan. Dan begitu masuk ke perkampungan itu tuh, menuju arah makam itu, awalnya saya nggak tahu nih kalau saya akan dibawa ke arah makam, menuju makam gitu kan. Begitu saya tanya, neng ini kita kemana nih? Karena kan jalan di depan saya ini ada persimpangan nih, ada simpang 3, ada ke kanan ada ke kiri. Nah arah lurusnya itu masuk ke arah gerbang pemakaman yang memang pada saat itu terkunci, terbuka gerbangnya gitu kan. Dia bilang masuk, tapi pakai bahasa isyarat. Dia nggak bilang bang masuk, enggak, dia cuma bilang begini, nunjuk. Jadi jarinya itu melewati saya, jadi saya lihat, oh ya udah, saya ngangguk gitu kan. Dan saya pada saat itu berpikir mungkin di sekitar pemakaman itu atau di sisi-sisinya lah ada pemukiman gitu kan. Mungkin ya saya berpikir begitu. Saya nggak berpikir ini saya tahu apa atau kuntilanak atau apa, saya nggak berpikir ke situ gitu kan. Karena kalau seperti itu saya nggak bakal berani masuk ke dalam antar sampai ini tujuan gitu kan. Nah selang saya berada di pertengahan makam antara gerbang dengan ujung, dia nunjuk lagi pakai bahasa isyarat, saya ambil ke kanan katanya. Ya udah saya belok ke kanan, di situ mentok tembok dinding pemisah antara makam dengan rumah penduduk, tapi bentuk dinding rata gitu kan. Nah itu penumpang tuh dia bilang cukup di situ katanya, diturun juga tanpa bersuara. Dia cuma bilang begitu, sepok pundak saya 3 kali, oh artinya kan berhenti gitu kan. Dia turun, sama seperti waktu yang saya bawa bocah itu, yang anak SD itu, dia kasih uang, saya nggak lihat lagi, saya nggak hitung lagi, saya langsung masukin aja ke saku, saya campur dengan uang yang udah ada gitu kan. Dan saya pakai juga pun saya nggak tahu kan uangnya itu yang mana gitu kan. Walaupun kata teman saya seperti yang saya cerita tadi, uangnya itu bisa berbagi di daun gitu kan, bisa jadi gimana atau apa gitu kan. Baik, bisa kita bangkalan ini nih. Apa masih kita mau lanjut nih? Bisa ya, masih disimak ya sampai kita begini. Masih ada lagi nih cerita bang, buat pengalaman kejadian yang menggunakan makhluk astral.
sebenarnya banyak yang salamin kayak begitu ya, berkenaan dengan aktivitas saya di malam hari itu. Karena memang Apa tuh yang ya nggak jauh beda dengan yang saya alami pertama kedua, cuma bedanya jarak tempuhnya aja gitu kan, sama keberadaan makhluk itu. yang mana tuh? Kalau yang saya alami setelah saya yang bawa perempuan itu kan yang saya perempuan tadi saya cerita itu kan, begitu saya turunin tuh saya nggak berpikir lagi tuh manusia itu bukan gitu kan. Yang jelas saya keluar dari pemukiman itu kan. Nah di lain waktu sama nih, saya lagi keliling di dalam nih di kampung gitu kan, tiba-tiba tepat di suatu tikungan yang juga memang di situ ada area pemakaman juga yang menurut warga itu memang katanya wakaf, yang konon katanya di situ cukup angker, cukup terkenal lah makhluk-makhluknya yang suka mengganggu gitu kan kalau kata warga-warga sekitar. Dan kebetulan selalu nih yang saya alami ini selalu malam Jumat dan selalu dalam cuaca rintik-rintik. Nggak pernah malam lain. Itu yang saya nggak habis pikir tuh. Makanya jadi tertarik kan, saya jadi tertarik untuk mengangkat cerita ini. Saya ketemuin abang nih, kita cerita nih ya pengalamannya, karena kebetulan abang kan bilang untuk apa, punya apa sih namanya, punya channel lah yang untuk membagikan cerita-cerita yang berkenaan dengan dunia mistis gitu kan. Buat hiburan buat teman-teman gitu, buat pengalaman juga teman-teman kita yang suka ngembun, yang cari rezeki di malam hari. Aku sih takut tapi nggak kapok ya. Ya kalau bicara takut ya manusia gitu kan. Cuma kalau buat kapok ya dibilang kapok Apa lagi? Ya nggak bagaimana lagi, karena memang kejadian awal juga kan bukan dalam bentuk yang disengaja kan begitu, spontanitas. Cuma ya karena ya memang seperti saya bilang tadi, mungkin itu bentuk dari cara mereka makhluk-makhluk gaib ini eksistensinya begitu, untuk memberitahukan kita kepada manusia bahwa di satu titik mereka ada, di titik ini, dan mereka pun memang sepertinya butuh akses gitu kan dalam waktu-waktu tertentu dengan berinteraksi pada manusia yang mana menjadi kebutuhan mereka gitu kan. Ya di luar daripada itu kan bukan kehendak kita gitu kan. Artinya wah saya mau cari ini nih pocong atau ini kan nggak mungkin kan gitu logikanya. Cuma memang dari setiap yang saya alami kan selalu saya cerita nih, begitu balik ke Pangkalan teman-teman bilang lu ngaco katanya, lu naik motor ngebut saya sendiri katanya kagak bawa ban. Tapi menurut mereka, tapi yang mereka lihat ya memang nggak ini, nggak ada siapa kata sendiri gitu kan. Selama kita semalam hari itu pernah nggak penampakan yang menyeramkan sesuatu yang menyeramkan seperti apa itu? Ya kalau secara langsung, Yang buat kita nggak mau lagi lewat situ lah kalau malam. kalau secara langsung yang sifatnya ekstrim ya enggak. Tapi kalau dalam bentuk suara atau semacam ya semacam bentuk suara itu pernah, bahkan sering. Dan dalam bentuk ibaratnya apa ya, seperti nangka jatuh gitu kan, tapi ternyata setelah saya tanya nggak ada, walaupun ada pohon nangka tapi Ketika selesai aktivitas pulang diikutin sampai rumah gitu. kalau itu Bawa mimpi lah. kalau terbawa mimpi enggak. Kalau yang saya pernah alami orang rumah yang pernah bersinggungan, kata gitu. Saya pulang bawa teman nginep kata dia gitu kan. Saya bilang orang saya pulang ngojek, saya bilang gitu, gimana bawa teman nginep? Itu tadi lu bawa teman katanya langsung masuk ke kamar katanya gitu kan. Ya udah, karena saya pikir pengaruh capek atau gimana, saya nggak ambil pusing kan. Walaupun sebetulnya memang yang begitu-begitu ada dalam kehidupan manusia,
Artinya walaupun kita beda alam, tetap tuh yang namanya eksistensi dari dua alam itu saling bersinggungan. Baik pemirsa alam misteri TV, itulah beberapa kisah yang disampaikan dari Abang Boy sebagai pakar komunitas di malam hari. Nah ini bisa jadi jalannya orang yang lain, nah makanya juga dan tidak semua jalan karena dia bukan manusia, tapi jangan orang minta pertolongan di malam hari karena kita tidak mau nolong orang, karena begitu juga kan. Dan juga ketika mengalami stres penyebab bahwa ini tidak mengalami sesuatu yang naas atau sakit atau apa ya. Alhamdulillah. Dan Pengalaman ya, pengalaman unik lah. Ya, ada kerugian yang dialami. Karena memang kata Bang Boy tadi, mereka itu hanya ingin menunjukkan eksistensi. Ya, ingin berinteraksi dengan cara mereka yang kebetulan walaupun tidak sesuai dengan nalar kita, paling enggak kita bisa memahami tentang adanya makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Ya, sekian cerita Bang Boy. Terima kasih berbagi cerita dengan kita, dan bahwa memang mereka bisa menampakkan diri dalam manusia di malam hari dan malam-malam khusus banyak berlipat ya. Malam Jumat dalam cuaca gerimis gitu kan. Pulang ke rumah dan mobilitas di luar, baik itu saja ya, menambah hiburan di malam hari buat pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya.